Naam, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. InsyaAllah ta'ala pada siang hari ini, hari Jumat, 29 Rabiul Akhir, 1446 Hijriyah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Tafsir As-Sa'di, karangan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mana kemarin kita telah membaca sedikit dari beberapa faedah yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran dari kitab Bada'i'ul Fawaid. Nah, kita masih di sini. Kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yustafadu kaunul amri al-mutlaqi lil wujubi min dhammihi liman khalafahu wa tasmiyatihi iyyahu 'asiyan wa tartibihi 'alaihi al-iqabu bil ajili awil ajili. Nah, dapat diambil faedah bahwa al-amrul mutlak sifat, nah, perintah yang bersifat mutlak menunjukkan kewajiban dari, nah, bisa diambil faedah dari celaan terhadap liman khalafahu, orang yang meninggalkannya. Wa tasmiyatihi iyyahu asiyan. Kemudian orang itu dinamakan, nah, orang yang bermaksiat. Wa tartibihi alaihi iqabu. Ya, kemudian ia mendapatkan hukuman, baik itu al-ajil secara langsung ataupun al-ajil yang tertunda. Wa istafadu kaunun nahyi litahrimi min dhammihi liman irtakabahu. Nah, kemudian dapat diambil faedah bahwa larangan itu menunjukkan keharaman. Dapat diambil faedah ini dari min dhammihi liman irtakabahu. Ya, celaan bagi siapa yang mengerjakannya. Wa tasmiyatihi asiyan. Kemudian orang yang mengerjakan itu, naam, disebut sebagai orang yang bermaksiat. Kemudian wa tartibihi al-iqabu ala fi'lihi. Kemudian mendapat iqab orang yang naam mengerjakannya. Naam. Ini dua kaidah yang menunjukkan bahwasannya eh, naam, yang pertama, sebuah perintah itu hukumnya wajib. Karena tidak semua perintah wajib. Bisa juga eh, naam hukumnya mustahab atau sunnah. Begitupun larangan. Ada di sana yang sekedar makruh. Naam. Wa istafadu al-wujubu bil amri taratan wa bitasrihi bil ijabi wal fardi wal katsbi wa lafdhati ala wa lafdhah haqqun alal ibadi wa alal mu'minin. Naam, kewajiban atau naam, wajibnya suatu perkara itu terkadang tarotan istafadu nih diambil faedah dari at-tasrih bil ijab. Nah, dari sebuah
Nah, apa namanya, tasrih, sebuah kata yang eh, tertulis eksplisit, ya tidak, nah, tersirat begitu. Ya ini dengan kata ijab, aujabah, wal fard, kata al fard, wal al katsb. Ini sama ya, artinya semuanya wajib, wajib. Aujabah, al fard, fard misalnya apa, furidat, ya diwajibkan, kutiba, itu di Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, kalian wajib berpuasa. Walafdhah ala, dan juga dengan lafat ala, harus. Alaikum an, kalian harus begini. Nah, maka hukum dari nah, perintah tersebut adalah wajib. Walafdhah hakun alal abdi, alal ibadi. Sudah sepantasnya bagi setiap hamba, bagi kaum mukminin, lafaz ini juga terkadang menunjukkan suatu perintah tersebut adalah wajib. Ustafadu at-tahrim minan nahyi. Nah, keharaman itu dapat dipahami dari suatu larangan, an-nahi. Dan juga wat tasrih bitahrim wal hadr, atau naam, dengan pernyataan yang soreh. Soreh tadi apa yang jelas disebutkan di situ, tidak eh, naam, tersirat. Wal hadr juga, naam, dilarang ya. Wal wa'id 'alal fi'l, juga ada ancamannya. Ini semua menunjukkan at-tahrim. Juga wa dhammil fa'il, pelakunya dicela. Wa ijabil kafarati bil fi'il. Dan juga, naam, ada kewajiban kafarah atas perbuatan tersebut. Nah, ini perkara-perkara yang menunjukkan bahwasannya larangan itu bermakna tahrim, haram, tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian wa qawluhu la yanbaghi fa innaha fi lughatil Qur'an war Rasul lil mumtani' aqlan wa syar'an. Kemudian perkataan la yanbaghi, tahu artinya tidak patut. Maka kalimat ini di dalam bahasa Al-Qur'an dan juga bahasa Rasulnya, bahasa Rasulullah, itu untuk sesuatu yang mumtani', yang tidak mungkin, yang mustahil. Aqlan wa syar'an, baik itu secara akal maupun secara syariat. Kemudian lafzah maka lahum kada wa kada au lam yakun lahum, demikian pula lafaz na'am, maka lahum kada wa kada, tidak sepantasnya bagi mereka melakukan demikian dan demikian. Walam yakun lahum, ya tidak seharusnya bagi mereka. Tertibul haddi alal fi'il. Kemudian ada al-had, ada hukuman atas perbuatan tersebut. Maka ini dilarang. Walafdhah la yahil wa la yasluh. Lafaz, nah, tidak halal
La yasluh, tidak layak. Wa wasful fi'il bi annahu fasad. Nah, kemudian juga naam mensifati suatu fi'il perbuatan bahwasanya ia naam rusak, wa annahu min tazyin asy-syaitan wa amalahu wa amalihi. Ya, suatu fi'il perbuatan yang termasuk naam hiasan setan dan perbuatan setan. Wa anna Allah ta'ala la yuhibbuhu wa la yardahu li'ibadihi. Naam. Dan bahwa Allah Ta'ala tidak menyukainya, la yuhibbuhu wa la yardahu li'ibadihi. Dan tidak meridainya bagi hamba-hambanya. Wa la yuzaki fa'ilahu wa la yukallim yukallimahu wa la yukallimuhu wa la yanzuru ilaihi wa nahwu dzalik. Jika Allah tidak mensucikan pelakunya, tidak berbicara kepadanya dan tidak memandangnya. Nah, serta ungkapan-ungkapan yang lain. Maka ini dilarang perbuatannya. Kemudian watustafadu al-ibahatu minal idni awit takhir wat takhir. Nah, al-ibahah ya, yang mubah, yang eh, hukumnya boleh, itu dapat dipahami dari al-idn, izin, wat takhir, dan juga boleh atau kebebasan memilih, wal amr ba'dal hadar, dari perintah setelah adanya larangan. Nah, jadi ketika ada perintah yang nah sebelumnya itu dilarang, maka ini hukumnya mubah, bukan wajib. Ya seperti dalam surat Al-Jumu'ah itu dilarang jualan karena mau sholat Jumat. Namun kemudian disebutkan kalau sudah selesai sholat Jumat, maka berjuallah. Nah, ini perintah. Tapi hukumnya apa? Mubah. Yang mau jualan silahkan, yang tidak silahkan. Tidak berdosa yang tidak jualan. Kemudian wa nafyu al-junah wal haraj wal ithm wal mu'akhadah. Ya dapat dipahami juga bahwasannya suatu perkara itu mubah dengan nah dinafikannya al-junah, ya dosa, dinafikan yakni tidak adanya dosa. La junaha alaikum kada kada begitu ya. Tidak ada dosa bagimu untuk melakukan demikian demikian. Maka itu hukumnya mubah. Wal harj wal ithm artinya kurang lebih dosa ya, kesalahan begitu. Wal mu'akhadah ini suatu hukuman. Ketika suatu amalan dikatakan tidak ada naam hukumannya, maka itu hukumnya mubah. Wal ikhbar bi annahu ya'fu anhu. Nah, kemudian al khabar, pemberitahuan bi annahu ya'fu anhu, bahwasanya Allah memaafkan hal tersebut. Wal iqraru ala fi'lihi fi zaman al-wahyi. Kemudian al-iqrar, persetujuan, ya persetujuan ala fi'lihi, perbuatan tersebut disetujui
di zaman al-wahyi, pada zaman wahyu. Mobil inkari ala man harrama syai'a. Dan juga dapat dipahami bahwasanya sesuatu itu mubah dari bil inkar, pengingkaran terhadap orang yang mengharamkan sesuatu, wal ikhbar bi annahu khalaqalana kadza wa ja'alahu lana. Dan juga dengan pemberitahuan bahwasanya Allah menciptakan untuk kita perkara tersebut, ya, sesuatu itu, dan menjadikannya untuk kita, hukumnya mubah. Wamtinanuhu alaina bihi. Dan na'am ungkapan bahwasanya eh, itu merupakan imtinan, karunia, karunia Allah kepada kita. Wa ikhbaruhu an fi'li man qablana. Na'am, dari ikhbar, pemberitahuan, na'am, an fi'li, tentang perbuatan umat sebelumnya, sebelum kita, qablana, ghairu dzammin lahum alaih, tanpa ada celaan atas mereka. Ini ketika diceritakan umat sebelum kita begini-begini, kemudian tidak, naam, tidak dicela, maka itu hukumnya mubah. Naam, hukumnya mubah. Tentu saja selama ini, ya, tidak ada celaan atau larangan. Fa inna, naam, fa in iqtarana bi ikhbarihi madhun dalla ala rujhanihi istihbaban au wujuban. Ya, jika, nah, uqturina, ya, disertai bi ikhbarihi, jika pemberitahuan tersebut disertai madhun, dengan pujian, maka dalla ala rujhanihi, maka hal itu menunjukkan eh, keutamaannya sebagai istihbaban atau wujuban, bisa, naam, menjadi hukumnya sunnah, bahkan bisa sampai hukumnya wajib, ya, ketika suatu kabar kemudian di situ disebutkan bahwa perbuatan tersebut, naam, baik, dipuji, maka hukumnya bisa menjadi wajib atau sunnah, bukan mubah lagi. Nah, demikian kajian kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya, naam, sebagian perintah itu hukumnya wajib atau tidak. Demikian juga larangan bisa saja hukumnya bukan haram. Dan, naam, berbagai lafaz-lafaz yang menunjukkan, naam, bahwasanya perbuatan tersebut haram, atau yang terakhir tadi, lafaz-lafaz, naam,
konteks yang menunjukkan bahwasannya naam hukum dari perbuatan tersebut mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.